Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 907 dalam. Taoti yang berdiri di kejauhan, melihat pertempuran sengit ini dengan mata kepalanya sendiri, dapat merasakan dengan jelas, setelah Dimas Wu berubah menjadi Raja Iblis, betapa dahsyatnya telapak tangan iblis yang dilancarkan olehnya. Sayang sekali, kekuatan sedahsyat itu, tetap saja tidak bisa menahan serangan hujan bom yang dilancarkan oleh penjaga pedang, bom yang tidak terhitung jumlahnya dan bercahaya dan mengeluarkan panas dan asap hijau, kemudian menyerang tubuh Dimas Wu. Melihatnya, Taoti merasa sangat kaget, dia benar-benar bingung, sampai-sampai berkeringat melihat Dimas Wu. Dia sangat khawatir, tetapi dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun selain merasa gelisah. Wajah Dimas Wu juga berubah. Kekuatan dari hujan bom ini jauh-jauh melebihi perkiraannya. Hatinya benar-benar kaget, di dalam matanya muncul kegelisahan. Dimas Wu sama sekali tidak menunggu lama, dia segera menggerakkan bibirnya, membacakan mantra. Di saat yang sangat genting ini, Dimas Wu sama sekali tidak melakukan apapun, selain menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia sedang membaca mantra. Tubuhnya, lagi-lagi berubah saat dia membaca mantra, dia berubah menjadi kecil, kembali ke wujudnya yang sesungguhnya, karena tubuhnya yang menyusut, energi yang besar seolah-olah bergerak dan berkumpul bersama, kemudian aura energi iblis yang berada di sekitar tubuhnya, juga berkumpul, berubah menjadi sebuah bola hitam. Berikutnya, karena energi-energi iblis yang telah berubah menjadi bola hitam, tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, terdengar suara yang sangat memekakkan telinga, yang kemudian mengguncang tempat tersebut. Energi iblis yang berwarna hitam iu kemudian menyebar, dalam waktu singkat menutupi langit-langit. Langit dan tanah di tempat iu, tiba-tiba saja berubah menjadi gelap gulita. Kegelapan menyelimuti tempat tersebut, bahkan menyebar sampai ke hutan neraka tersembunyi yang ada di sekeliling tempat iu, membuat hutan yang sudah gelap iu, menjadi lebih gelap lagi, tidak ada apapun yang bisa terlihat. Di antara langit dan bumi, yang tersisa seolah-olah hanya ada cahaya yang dikeluarkan oleh hujan bom tersebut. Dan di saat iu, Dimas Wu kemudian berteriak dengan sangat keras, "Panah hitam, pergi!" Ketika suara itu terdengar, sepasang tangan Dimas Wu bergerak melambai kuat ke arah langit. Di saat yang sama, aura iblis yang hitam pekat memenuhi angkasa, berkumpul membentuk panah-panah hitam dengan ujung yang tajam dan kekuatan yang sangat besar, dan panah-panah yang tidak terhitung itu sangat dahsyat, penuh dengan aura kekuatan penghancur, melesat ke langit, menyerang hujan bom yang sedang bergerak turun itu. Jika hujan bom itu sangat deras, maka panah-panah ini lebih deras lagi di angkasa seperti tidak ada lagi celah yang tersisa. Setiap celah seperti sudah diisi oleh panah-panah tersebut, jumlahnya sangat banyak dan rapat, kokoh dan kuat, seperti belalang yang bergerak melewati perbatasan, memenuhi angkasa dan tanah, menggunakan semua kekuatan mereka, menyerang hujan bom tersebut. Di dalam kegelapan, hujan bom seolah-olah merasakan ketakutan. Perlahan-lahan cahaya mereka memudar, seperti kunang-kunang yang berkelip di malam hari. Peng peng peng. Anak panah yang tidak terhitung jumlahnya itu, bertabrakan dengan hujan bom yang juga tidak terhitung jumlahnya, muncullah ledakan-ledakan yang sangat nyaring. Seperti bintang yang terjatuh ke bumi, setiap panah hitam dan juga bom cahaya yang bertabrakan, langsung hancur, menerbangkan debu-debu dan asap. Entah berapa banyak panah dan hujan bom yang saling bertabrakan, yang kemudian meledak memancarkan ledakan energi. Dalam waktu singkat, bom itu, akhirnya bisa dilenyapkan seluruhnya. Panah-panah hitam itu, selain menghancurkan hujan-hujan bom itu, jumlahnya masih banyak di udara, kemudian bergerak melesat menuju angkasa, dengan membawa aura penghancur. Energi besar iblis itu yang semuanya sudah berubah warna menjadi hitam, melesat menuju ke langit yang jauh. Oleh karena itu, tempat ini berubah menjadi terang benderang. Pertempuran yang mengguncangkan langit dan bumi itu
akhirnya menjadi tenang. Di tempat kosong yang luas itu, sekeliling benar-benar sangat sepi. Taoti dapat mendengarkan sendiri suara detak jantungnya yang sangat kuat. Barusan dia terlalu gugup, dia khawatir kalau Dimas Wu hancur karena hujan bom tersebut, tetapi hanya dalam waktu singkat, Dimas Wu di luar dugaan sanggup mengubah tempat tersebut dengan kegelapan. Setelah itu melancarkan serangan yang sangat hebat. Dalam waktu singkat dia berhasil menghancurkan hujan bom yang sangat mematikan itu. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Taoti sangat terbawa emosi. Dia gemetar hebat dan merasa luar biasa senang. Dimas Wu bertempur dengan perkasa dan menang dengan indah. Di dalam hati Taoti, Dimas Wu lagi terlihat lebih hebat. Sepasang matanya kemudian memancarkan cahaya. Dia menatap Dimas Wu dengan terbengong. Untuk waktu yang lama dia masih terhipnotis. Sementara Dimas Wu berdiri di tempat itu dengan tenang, ekspresinya terlihat sangat serius. Dia sama sekali tidak mengatakan apapun. Aura energi iblis dari tubuhnya sudah menghilang, tetapi seperti ada sebuah cahaya silau yang menyelimuti dirinya, membuatnya terlihat seperti kaum raja. Kamu bisa mengeluarkan aura energi iblis yang sangat kuat dan juga sudah lama, kamu membuatku kagum. Di tempat yang sepi itu, tiba-tiba saja terdengar suara dingin dari penjaga pedang. Dari nadanya ini, terdapat rasa kaget dan juga rasa tidak percaya, tetapi suaranya terdengar dingin dan menusuk, membuat orang gemetar mendengarnya. Baru mengatakannya, tiba-tiba saja dari tempat yang sangat jauh, sebuah cahaya yang menyilaukan kemudian bergerak melewati tempat itu, seperti pedang yang memantulkan cahayanya di udara. Cahaya yang sangat menyilaukan, perlahan-lahan berkumpul, dalam waktu singkat berubah menjadi sosok seorang manusia. Sosok pria ini, tidak lain adalah penjaga pedang. Penjaga pedang duduk bersila melayang di udara, seperti Buddha yang turun ke bumi. Wajahnya terlihat sangat tua, rambut, alis mata, kumis, semuanya berwarna putih. Di atas tubuhnya juga sudah terdapat banyak sekali kerutan, dan telah membentuk sesuatu yang tidak jelas di setiap sudut tubuhnya, memperlihatkan kalau dia sudah melewati waktu yang sangat lama. Semua itu terlihat dengan jelas. Ketika Dimas Wu melihat penjaga pedang memperlihatkan dirinya, matanya seperti melihat cahaya. Dimas Wu melihat tubuh tua tersebut dan terdiam sesaat. Dia kemudian dengan serius mengatakan, "Kamulah penjaga pedang itu." Penjaga pedang itu terlihat sangat agung, wajahnya terlihat sangat serius, sepasang matanya, dalam, terlihat sangat jernih, seperti bisa melihat menembus isi hati orang lain. Dia kemudian melihat Dimas Wu dengan muram, dengan tenang mengatakan, "Benar sekali, akan tetapi, ini bukanlah tubuhku, ini hanya rohku." Karena ini adalah rohnya. Oleh karena itu pula penjaga pedang mengatakan Dimas Wu dan Taoti tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, yang menjaga pedang ini, adalah bagian dari roh penjaga pedang. Mendengar hal tersebut, Dimas Wu benar-benar kaget. Penjaga pedang ini, ternyata hanyalah sebuah roh, dan roh ini sampai sekuat ini. Bagaimana pula dengan tubuhnya yang sesungguhnya, apakah dia sanggup menghadapinya? Penjaga pedang kemudian menangkap semua ekspresi yang muncul di wajah Dimas Wu, seperti bisa membaca isi hati Dimas Wu. Penjaga pedang perlahan-lahan menjelaskan kepada Dimas Wu, "Tubuhku ini, puluhan ribu tahun sebelumnya, sudah menghilang, sekarang di dunia ini, hanya ada roh ini. Tetapi, hanya dengan roh ini, aku sanggup melindungi pedang ini untuk waktu yang sangat lama, tidak membiarkannya dibawa pergi oleh mereka yang tidak pantas." Perkataan penjaga pedang ini terdengar ringan, tetapi sama sekali tidak perlu diragukan. Jelas sekali, dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Dia juga secara tidak langsung sedang memberitahu Dimas Wu, jika Dimas Wu ingin mendapatkan pedang ini, itu sama seperti hal yang bodoh. Setelah mendengar pernyataan dari penjaga pedang ini, Dimas Wu kemudian mengerutkan dahinya, wajahnya terlihat sangat serius. Dia lantas berbicara dengan tegas, "Kamu sudah melakukan tanggung jawabmu menjaga pedang ini dengan sangat baik. Aku sama sekali tidak bisa mengatakan apapun, tetapi sikap keras kepalamu, yang tetap tidak mengizinkanku membawa pergi pedang ini, benar-benar sangat merepotkan."
Aku bisa memastikan padamu, pedang ini dan aku pastilah memiliki hubungan yang sangat erat. Dia yang terlebih dahulu membantuku mengalahkan Raja Mayat. Dia juga yang menuntunku datang ke kuil Dewa Neraka ini. Aku bahkan merasakannya dengan pikiranku. Aku yakin sekali, pada akhirnya aku pasti bisa berhasil mencabut pedang ini. Mengapa kamu tidak mengizinkanku mencoba mencabutnya, Iyagi, dan bersikeras ingin bertempur denganku? Dimas Wu bertanya dengan sangat tulus, kata-katanya terdengar tegas. Dia sebenarnya sedang berusaha untuk mengubah pendirian keras kepala dari penjaga pedang, agar dia bisa memiliki kesempatan untuk mencabut pedang tersebut. Mendengar Dimas Wu berkata seperti itu, penjaga pedang sama sekali tidak berpura-pura dan mengatakan, aku katakan dengan jujur padamu, puluhan ribu tahun ini, bukan hanya kamu yang datang ke tempat ini. Jika semua orang mengatakannya seperti yang kamu katakan, maka kamu beritahukan padaku, siapa yang harus kupercayai. Aku adalah penjaga pedang, aku tidak memiliki hak untuk memutuskan pemilik pedang. Pedang ini, dia memiliki hak untuk memilih tuannya sendiri, karena dia telah menolakmu. Kalau begitu aku tentu harus mengikuti pilihannya. Aku akan terus menunggu di tempat ini, menunggu sampai tuannya satu-satunya muncul. Mendengar hal ini, kerutan di dahi Bima semakin tebal. Dia kemudian dengan khawatir mengatakan, tetapi tidak menunggu sampai Dimas Wu menyelesaikan perkataannya, tatapan dalam dari penjaga pedang tersebut, tiba-tiba saja terlihat sangat kejam. Dia tanpa ragu, memotong perkataan Dimas Wu, jangan banyak bicara Iyagi. Alasan aku bisa mengatakan hal seperti ini padamu, itu karena, sebentar Iyagi kamu akan mati, aku ingin membuatmu mati setelah mengetahui hal yang sesungguhnya. Sekarang, kamu sudah boleh pergi dengan tenang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.